Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Ini isi surat Menpan RB Azwar Anas yang bikin honorer kecewa berat, PHP. Informasi selanjutnya kami kutip dari laman website cpnn.com. Informasinya yaitu ini isi surat Menpan RB Azwar Anas yang bikin honorer kecewa berat, PHP. Simak informasinya baik-baik. cpn.com Jakarta, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas telah menerbitkan surat tentang pengadaan ASN 2023. Namun jika ditelaah lebih dalam, surat Menpan RB nomor B-521-MPTSM.01.00/2023 tertanggal 14 Maret itu membatasi peluang honorer menjadi ASN baik PNS maupun P3K. Kalau baca surat Menpan RB Azwar Anas secara detail, malah memberatkan honorer. Mana janjinya mau menyelesaikan honorer PHK? Kritik Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Indonesia Nurbaiti kepada cpnn.com Kamis 16 Maret 2023. Surat Menpan RB yang ditunjukkan kepada pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi pusat daerah ini mengatakan untuk memenuhi kebutuhan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan instansi pemerintah tahun anggaran 2023, maka setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN yang mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah dengan penetapan Menpan RB. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam regulasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Selanjutnya, usulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBN atau APBD dengan prinsip zero growth, kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, untuk usulan jabatan fungsional dapat pula diusulkan untuk semua jenjang jabatan fungsional sesuai dengan peraturan masing-masing jabatan fungsional dan akan ditetapkan sesuai ketersediaan instrumen seleksi. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyampaian usulan kebutuhan ASN sebagai berikut. 1. Instansi pusat. Usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun tahun 2023 serta kesediaan atau kemampuan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut. Yang A. Instansi pusat dapat mengusulkan kebutuhan CPNS dan P3K. Yang B. Usulan kebutuhan CPNS hanya pada jabatan di bidang kejaksaan, bidang kehakiman, bidang intelijen, serta tenaga dosen. C. Merujuk huruf A. Usulan kebutuhan CPNS untuk jabatan pelaksana berpedoman pada Peraturan Menpan RB Nomor 45 Tahun 2022 dan Keputusan Menpan RB Nomor 1103 Tahun 2022. D. Kebutuhan tenaga dosen sebagaimana dimaksud pada huruf A merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yang E. Usulan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional berpedoman pada Peraturan Menteri tentang nomenklatur masing-masing jabatan fungsional dan Keputusan Menpan RB Nomor 158 Tahun 2023 dengan syarat kualifikasi pendidikan sesuai rekomendasi dari instansi pembina. Dan F. Kebutuhan tenaga kesehatan merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Kesehatan. 2. Instansi daerah. Usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun tahun 2023. Kondisi geografis daerah, rasio jumlah penduduk dengan ASN, rasio alokasi anggaran belanja, pegawai, serta kesediaan atau kemampuan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut. Yang A. Usulan kebutuhan PPK atau A. Usulan kebutuhan P3K diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan
pada satuan atau unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar. Usulan kebutuhan P3K diutamakan bagi satuan atau unit kerja yang dalam pengadaan ASN tahun 2022 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru. B. Usulan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional berpedoman pada Peraturan Menteri tentang nomenklatur masing-masing jabatan fungsional dan Keputusan Menpan RB nomor 158 tahun 2023 dengan syarat kualifikasi pendidikan sesuai rekomendasi dari instansi pembina. C. Kebutuhan tenaga guru merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dan D. Kebutuhan tenaga kesehatan merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Kesehatan. 3. Instansi pemerintah mengusulkan kebutuhan ASN yang memuat data terkait struktur organisasi, analisis beban kerja, exiting pegawai, jumlah usulan kebutuhan ASN, dan masa hubungan perjanjian kerja atau P3K melalui aplikasi e-informasi mulai tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan 30 April 2023. Yang keempat, instansi wajib melengkapi dokumen sebagai berikut. A. Tautan peta jabatan terbaru yang telah ditetapkan dan dapat diakses atau diunduh. B. Surat usulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 yang telah ditandatangani oleh PPK. C. Cetak rincian usulan dari aplikasi e-informasi yang telah ditandatangani oleh PPK. Dan D. Surat kesanggupan pembayaran gaji, tunjangan, dan pengembangan kompetensi pegawai yang telah ditandatangani oleh PPK. 5. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan kepada Menpan RB melalui aplikasi e-informasi paling lambat tanggal 30 April 2023. 6. Petunjuk teknis mengenai tata cara pengusulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 dapat diakses melalui aplikasi e-informasi pada periode pengusulan sebagaimana dimaksud pada angka 3. Dalam hal instansi tidak menyampaikan usulan sampai dengan waktu yang ditentukan, kami menyatakan tidak melaksanakan pengadaan ASN tahun anggaran 2023. Pungkasnya. Kembali lagi di channel Togi Story. Pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan informasi update dan informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website cpnn.com. Informasinya yaitu, surat terbaru PKN ini bikin honorer K2 dan non-K2 sport jantung. Kawal di Pemda. Simak informasinya baik-baik. CPN.com Jakarta, Badan Kepegawaian Negara BKN menerbitkan surat terbaru terkait pendataan pegawai non-ASN atau honorer. Surat nomor 28/LI/SD-1/E-3/2023 tertanggal 10 Maret 2023 itu ditunjukkan kepada 120 Kepala Biro Kepegawaian atau SDM K-L-B, 120 Kepala BKD BKPSDM BKPP Provinsi Kabupaten Kota. Menurut pelaksana tugas PLT Kepala BKN Bima Haria Wibisana, kebijakan ini sebagai tindak lanjut dari Surat Menpan RB nomor B/408-SM.01.00/2023 tanggal 27 Februari 2023. Jadi Pak Menpan RB Azwar Anas menyampaikan surat kepada saya terkait pendataan non-ASN, kata Bima Haria Wibisana kepada cpnn.com Sabtu 18 Maret 2023. Dia menyebutkan 120 Pemda ini belum menyerahkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM kepada BKN. Adapun 4 hal penting yang disampaikan kepada 120 Pemda dalam surat BKN terkait pendataan honorer yaitu: yang pertama, berdasarkan data yang tercatat pada aplikasi pendataan non-ASN, secara keseluruhan masih terdapat sebanyak 120 instansi pusat dan daerah yang belum menyelesaikan tahapan unggah atau upload SPTJM. 2. Sehubungan hal tersebut, aplikasi pendataan non-ASN akan dibuka kembali untuk kebutuhan instansi upload SPTJM dimaksud mulai tanggal
15 sampai dengan 31 Maret 2023. Ketiga, untuk memastikan jumlah pegawai non-ASN hasil pendataan tahun 2022, maka setelah berakhirnya batas upload SPTJM tanggal 31 Maret 2023 tidak akan ada perpanjangan lagi. 4. Dalam hal instansi tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut di atas sampai dengan waktu yang ditentukan, maka data yang sudah masuk tidak dapat dijadikan sebagai data dasar tenaga honorer. Bagi instansi pusat dan daerah yang belum mengunggah SPTJM, silakan diunggah karena sistem pendataan non-ASN sudah dibuka sejak 15 Maret. Ingat, ditunggu paling lambat 31 Maret. Lewat itu dianggap tidak punya tenaga honorer. Tegas Bima Haria. Surat BKN bikin honorer terkejut. Sementara itu banyak honorer yang terkejut karena ternyata tidak semua instansi telah melampirkan SPTJM. Selama ini 120 instansi yang masuk daftar itu nyata-nyata masih menggunakan tenaga honorer. Suratnya bikin sport jantung saja. Kasihan teman-teman yang belum disahkan datanya, kata Ketua Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Indonesia, Andi Meliani Kahar alias Sean. Sean mengimbau para honorer K2 yang bekerja di 120 instansi tersebut untuk melakukan pendekatan dengan Pemda masing-masing. Langkah ini penting untuk keamanan data masing-masing tenaga non-ASN apabila honorer K2 untuk kedua kali ini masuk database BKN lagi. Jangan sampai honorer K2 yang sudah masuk data BKN tiba-tiba tidak masuk data BKN versi terbaru. Masih ada waktu, segera dikawal di Pemda, ucap Sean. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat, tetap semangat dan optimis, selalu berpikir positif. Terima kasih atas perhatiannya, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.